terkait dengan banyaknya berita palsu yang beredar. Kita akan bahas lebih lanjut dengan Mas Fahmi, co-founder Awesometric, yang juga kemarin mendirikan, kalau sebutannya drone emprit itu ya, populer di media sosial ya. Mas Fahmi, apa temuan Anda terkait dengan berita-berita palsu yang banyak beredar akhir-akhir ini? Yang saya temukan di situ sebetulnya mulainya itu kan biasanya beberapa orang membuat. Bisa jadi berita ini adalah half truth gitu. Bisa jadi mereka melakukan interpretasi. Berita ini menjadi viral, somehow menjadi viral. Kadang-kadang menjadi viral, kadang-kadang tidak. Nah, ketika menjadi viral di sinilah kemudian dialektika. Contohnya apa, Mas? Ya, kasus apa? Contohnya yang kasus yang saya menarik kemarin itu adalah kasus TKI, 10 juta yang ilegal. Itu memang bombastis. Kemudian kan ini sangat sensitif dan bisa dipakai untuk menyerang misalnya gitu. Kemudian terjadi dialektika, orang-orang menambahkan informasi baru, menambahkan data-data yang seolah-olah nyambung gitu, tapi sebetulnya tidak nyambung. Dan itu ketika menyebar, ditangkap oleh orang-orang teman-temannya lagi yang lain, entah itu bisa di Facebook, kemudian di Twitter, dan di mana-mana di sana ya, terjadilah dialektika luas. Terjadi pengelompokan akhirnya di sana. Mereka dan kontra. Dan yang saya lihat menarik kemarin dari kasus itu adalah begitu banyaknya orang-orang yang kemudian mencoba memanfaatkan isu tenaga kerja Cina ilegal di sini sangat besar. Kemudian pemerintah itu menjadi peak ketika Jokowi bilang mengoreksi ya di situ. Terus kemudian diikutin oleh teman-teman yang lain yang pro di situ. Kemudian pemerintah juga sebagian ada dari tenaga kerja dan yang lain, mereka juga memberikan pernyataan tambahan di situ. Akhirnya saya lihat ada dua kelompok sebetulnya di situ. Dengan tool yang saya mana, Mas, antara yang pro dan kontra? Iya. Dari segala jumlah itu banyak yang kontra. Mereka mencoba memanfaatkan isu ini di situ. Kemudian ditambahkan macam-macam di situ. Di satu sisi adalah pemerintah, satu sisi adalah yang kontra tadi. Dari peta yang saya lihat dari drone emprit ini itu pemerintah sebetulnya bisa kemudian melakukan penetrasi. Ini sebetulnya yang bermain siapa, yang dibicarakan apa. Nah, kalau kita bisa tahu di situ, pemerintah bisa melakukan counter. Itu bisa ditelusuri ya? Bisa ditelusuri dengan mudah. Ini ibaratnya kalau pertempuran, tim bisa melihat peta pertempurannya di situ dengan mudah. Jadi mau menginjek di mana saja. Tapi injection di sini bukan dalam bentuk hacking ya, tapi menggunakan informasi juga. Data ini berarti sangat berharga, bisa digunakan pemerintah begitu. Sudah dipanggil pemerintah mungkin untuk juga melihat hasil analisanya. Karena katanya pemerintah sedang mencari penyebar hoax ini, Mas. Sedang dikejar. Saya kurang tahu tuh ya. Ini saya baru riset saja. Kemudian saya coba tampilkan di Facebook kemarin di situ supaya apa? Supaya masyarakat bahwa apa yang kita share itu dengan begitu mudah belum tentu benar. Meskipun itu kita harapkan nanti pemerintah mendengar ya. Kita ke Mas Pratama terlebih dahulu. Mas Pratama, kalau kita melihat Anda sudah lama berkecimpung begitu, bahkan di beberapa negara ya, mewakili Indonesia terkait dengan masalah cyber ini. Mengapa berita hoax saat ini lebih mudah menyebar? Apa kalau kita misalnya dengan 2 tahun sebelumnya? Jadi begini, memang kalau kita cermati sebenarnya berita hoax ini sejak zaman bahala dulu, sejak internet ada itu kita sudah ada berita hoax gitu. Kenapa ada berita hoax? Karena orang mau membuat situasi kacau gitu. Karena dengan hoax itu informasi menyebar dengan sangat cepat. Apalagi sekarang ini terjadi hal-hal yang sangat cepat karena penetrasi internet di Indonesia itu sudah sangat masif. Ada 132 juta orang yang sudah bisa mengakses internet. Ada 350 juta handset devices yang bisa connect ke internet. Pengguna netizen ada berapa kemarin data yang didapatkan? 132 juta netizen di Indonesia. Dari 88 juta di tahun 2016. Gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan peran sangat cepat sekali masif, gitu. Dan lagi ditambah budaya orang Indonesia. Tadi saya bilang bahwa kita senang menjadi yang pertama gitu. Jadi begitu dapat informasi, kemudian kita baca, oh ya kayaknya ini benar nih gitu. Seperti kata Mas Ismail tadi, ada berita terlihat seperti ada fakta-faktanya di lampiran link media dan gitu, judul yang bombastis seolah-olah itu benar gitu, sehingga saya harus nge-share nih kepada keluarga, kepada teman gitu, padahal sepertinya hoax. Kalau apa minat membaca yang kurang itu juga berpengaruh, tapi lebih gampang untuk tidak disaring dulu sebelum di-sharing. Ya sebenarnya kalau kita lihat rata pendidikan orang Indonesia yang menggunakan internet itu sudah cukup bagus gitu. Sebenarnya mereka bisa ngecek dulu gitu. Cuma karena
berita ini kan sekarang orang pintar bikin berita, seolah-olah ini nyata kan, seolah-olah fakta, sehingga dianggapnya fakta gitu. Contohnya misalnya di Depok dulu, ada lagi rame-ramenya masalah begal gitu, jangan lewat sini, jangan lewat sini, jangan lewat sini gitu. Padahal itu sebenarnya hoak gitu, nanti akan dicegat begal. Padahal ketika hindari jalan itu, ternyata di sana malah ada begalnya gitu. Termasuk kita masih ingat pembakaran di Tanjung Balai ya, pembakaran tempat ibadah karena hoax. Nah, Mas Fahmi, ini apakah yang dipetakan oleh apa yang dibuat Mas Fahmi itu juga bisa ketahuan dari latar belakangnya orang yang menyebarkan hoax ini? Yang saya lihat tuh pattern ya, pola. Itu harus ditulis sampai di awal sih. Tapi bisa tulis sampai di sana awal yang pertama siapa. Tapi yang saya tunjuk itu adalah pattern besarnya sebetulnya. Setelah ini terjadi, pemerintah kan harus melakukan action supaya ini hoax itu nggak terlalu menyebar. Ya. Ada grafik menarik di penelitian di situ. Jumlah artikel yang di-share yang sifatnya hoax itu lebih tinggi daripada artikel yang sifatnya fact checking. Jadi ada hoax, kemudian ada fact checking. Yang harus diperbanyak di sini adalah fact checking. Kalau kita lihat banyak sekarang tuh situs-situs opini. Ya, situs opini kelihatan di peta saya. Di situ kelihatan, oh ini ketika orang menyebarkan, situs mana yang dipakai? Situs A, B, C yang sifatnya opini itu bisa menyebarkan. Situs-situs yang media mainstream biasanya mereka lebih hati-hati. Itu ada fact-nya di situ. Ya. Nah, ini mungkin tantangan ya buat saya bisa sampaikan ke netizen. Mereka membuat bukan hanya dia untuk pelaporan, tetapi media untuk fact checking. Ketika ada satu hoax, kemudian si penulisnya situ bukan memberikan opini, fact checking, dilengkapin, ini akan membantu memudahkan. Ini hasil rilis Anda ya, Mas Fahmi ya? Seperti ini. Jadi kan kelihatan ada dari TV One dan seterusnya, dan itu ada beberapa user di Sastra misalnya, itu sebelah kanan mereka ada menekan isu soal tenaga kerja. Dan sebelah kiri adalah Jokowi dan kementerian lain. Meskipun di situ juga kita lihat ada akun misalnya di Gembok di situ. Yang kita lihat dia juga memanfaatkan isu ini untuk kepentingan yang lain di situ. Dengan tahu di sini kita bisa melakukan operasi. Teman-teman ketika saya diskusi di Facebook, mereka tuh mau sebetulnya untuk memerangi hoax. Tetapi bahannya apa? Apa yang harus saya share untuk memerangi sebuah hoax di situ? Caranya juga seperti apa? Materi sebetulnya. Itu kan ada materi. Kalau seandainya ada satu situs yang berisi fact, yang cek misalnya ini satu hoax, ini salah, dia dengan mudah share. Dia nggak perlu lagi mikir, nggak perlu nulis, itu langsung di share di situ. Ya. Tapi apakah sudah tersaring otomatis gitu? Di situ akan membantu mereka untuk membantu meredam hoax di kelompoknya masing-masing. Tapi apakah kepedulian masyarakat begitu ya sampai ingin melakukan fact checking? Iya, tentu saja kita juga butuh upaya dari pemerintah juga ya, supaya juga bisa menangkal hoax ini. Kemudian juga rencana pemerintah yang tadinya membentuk cyber nasional ini, apakah diperlukan atau tidak? Mas Pratama, nanti kita akan tanyakan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mengenai hoax sebagai musuh bersama kita dan berbagai upaya tengah dilakukan oleh pemerintah termasuk masalah regulasi dan juga sanksi pidana termasuk dengan rencana untuk membentuk Badan Cyber Nasional. Perlu tidak kita punya satu lembaga untuk memantau informasi? Seberapa mendesak, Mas? Kalau kita bilang sekarang perlu apa tidak, terlambat gitu. Karena sebenarnya kebutuhan terhadap Badan Cyber Nasional itu harus sejak bertahun lalu ketika masyarakat kita sudah mulai kenal internet. Ketika kita punya infrastruktur teknologi yang sasaran empuk dari serangan-serangan dari pihak luar. Ya kan? Tetapi mendingan terlambat daripada nggak sama sekali. Jadi menurut saya ini langkah yang bagus dari Presiden Jokowi untuk membuat suatu Badan Cyber Nasional yang bisa melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman dunia cyber. Gitu. Mengapa harus terpisah, Mas, badan ini? Sebenarnya pisah, tetapi saat ini kita tahu bahwa tidak ada satupun institusi di Indonesia yang khusus untuk bergerak dalam bidang keamanan cyber. Kita tahu Kementerian Pertahanan mereka punya divisi cyber defense, kemudian kita tahu Polri punya cybercrime, kemudian Badan Intelijen Negara juga punya Direktorat Cyber gitu. Mereka bertugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Apa kemungkinan terburuk yang mungkin timbul jika Badan Cyber ini tidak segera? Sekarang begini. Sekarang saya mau tanya siapa yang bisa melindungi infrastruktur kritis di Indonesia? Siapa yang bisa melindungi tower ETC kita di bandara dari serangan hacker? Jadi kita tidak punya sistem pengamanan sama sekali. Kita hanya menyerahkan kepada masing-masing institusi tersebut, Kementerian Perhubungan untuk melindungi itu sendiri. Kalau misalkan ETC 5 orang, apa nggak ditabrak-tabrakan itu pesawat? Rumah sakit, PLN, kalau PLN dihack sama orang. Kemudian kalau listrik kita total seluruh Indonesia, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Kemudian Batan, tenaga nuklir, badan nuklir kita. Kalau misalnya itu dihack sama orang seperti di Iran, kalau sampai radioaktifnya dibocorkan,
awan Serpong nggak kena radioaktif semua itu. Kita kembali ke hoax, Mas. Seberapa signifikan ini bisa Jadi begini, melawan? ketika ada badan cyber, itu harus bisa melindungi rakyat Indonesia dari informasi-informasi yang tidak benar harusnya, ya kan? Harus bisa melindungi rakyat dari ancaman-ancaman yang ada di dunia cyber, termasuk salah satunya hoax. Hoax ini adalah salah satu bagian kecil dari ancaman dunia cyber yang nanti akan bisa diatasi oleh badan cyber ini. Saja badan cyber ini akan berkoordinasi dengan badan-badan cyber yang lain yang ada di instansi pemerintah, dengan cyber crime Polri, dengan cyber defense-nya Kemenhan, dengan direktorat cybernya BIN gitu, akan bekerja sama. Nah, ketika mereka bekerja sama, ketika ada yang mengontrol, saya nggak bilang mengontrol itu bukan berarti membatasi ya, ini tolong pisahkan. Ketika ada yang mengawasi itu, kehidupan di dunia cyber, kita juga akan merasa aman gitu. Kita kan nggak mau kan di dunia cyber kita di Indonesia itu ada situs yang mengajari cara bikin bom gitu. Kita nggak mau. Jadi tidak sekedar mencegah, tapi juga memonitor dan mengawasi begitu ya sebelum terjadi banyak, ya. Gitu. Jadi mulai dari mendeteksi, menanggulangi, memonitor, menyiapkan SDM gitu. Nanti ada banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh Badan Cyber Nasional ini. Karena terlihat juga dari grafis Fahmi ya. Iya, kita juga akan tampilkan ada satu hasil analisis dari Mas Fahmi. Ini bisa digambarkan, Mas Fahmi, apa? Iya, ini penelitian dari Columbia University. Ya. Ceritanya, titik-titik purple itu adalah orang-orang yang menyebarkan berita salah atau hoax di situ. Ada dua chamber itu kan, ada chamber atau cluster kelompok-kelompok orang. Ini ada di Twitter, data di Twitter ya. Nah, di sebelah kanan ini kan banyak purple, artinya banyak sekali hoax yang nyebar. Titik ungu ya. Titik ungu di situ. Ya. Kemudian di sebelah kiri di situ ada yang satunya lagi itu kan lebih sedikit di sana. Saya ini nggak kelihatan di layar, tapi ada di sana itu ada dua titik warnanya jadi dua orang yang dia melakukan hoax debunker, yang dia mencoba melakukan klarifikasi, melawan, mengingatkan ini salah dan seterusnya. Ternyata dalam kondisi ini ya, dua orang itu cukup efektif. Mungkin di kondisi yang lain agak berbeda, butuh 2 orang, 3 orang, 5 orang barangkali gitu ya. Tetapi ini bisa kita manfaatkan cara-cara seperti ini untuk meredam hoax. Nah, jadi kalau terkait dengan Badan Cyber Nasional misalnya, karena tahu sekarang ini lagi kira-kira potensial hoax yang bisa membuat masalah terhadap demokrasi, kehidupan berbangsa bernegara misalnya apa, segera langsung dilakukan counter. Nah, counternya ini kita menggunakan pendekatan kayak tadi, menggunakan orang-orang atau kita siapkan media, bahan, fact checker itu, nanti orang-orang sendiri yang akan mereka menyebarkan di situ. Ini cukup Mas Pratama? Kalau menurut saya sih sangat bagus dari Mas Ismail bahwa memang pemerintah sudah harus mulai serius untuk menangani ini. Karena bagaimanapun juga hoax ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena bisa menimbulkan keresahan di masyarakat gitu. Nah, kita juga harus menghimbau kepada masyarakat juga bahwa sekarang ini ada undang-undang ITE versi baru yang bisa menjerat penyebar hoax. Bukan hanya pembuat hoax nih ya. Jadi penyebar hoax gitu. Kita menerima message dari orang bilang dari tetangga sebelah gitu, ya sebarkan lagi. Itu sebenarnya kita sudah bisa dikenai pasal ini. Oleh karena kita harus hati-hati karena kita harus menyebarkan kebenaran gitu. Tapi selama kita beretika di internet sesuai dengan etika kita di dunia nyata, saya pikir sih nggak akan ada masalah gitu. Kalau kemarin kata pengamat sosial berusaha menjadi pahlawan begitu dengan menyebarkan berita. Mungkin harus lebih ditahan seperti itu ya. Satu lagi yang paling penting bahwa sekarang ini jangan menganggap bahwa internet itu anonimus lagi. Jangan menganggap apa yang kita sebarkan di internet itu tidak akan bisa dideteksi. Udah mulai bisa gitu. Jadi kita harus wise benar karena begitu kita mengupload atau share informasi ke internet itu selamanya akan ada di sana. Dan begitu ada di sana itu bisa di-track siapa sebenarnya pengirimnya. Dan sanksi pidananya cukup jelas ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45A, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi harus lebih waspada dan lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Mas Pratama, terima kasih. Mas Fahmi, terima kasih sudah hadir dan pencerahan di Newsline kali ini. Dan pemirsa, itulah tadi sedikit perbincangan kami terkait dengan tersebarnya berita hoax dan bagaimana menanganinya. Kita akan kembali dengan informasi apa nanti. Kami akan kembali usai headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat dan